Kontroversi global terbesar. Yesus dibenci tanpa alasan, mengapa? Di mana posisi Anda? Ini sambungan seri part 1, Natal Shaheen, Yesus dibenci tanpa alasan. Sebagaimana yang sudah tersurat dan ternubuat di Alkitab, bahwa Yesus itu adalah tanda perbantahan dan kebencian universal. Ibarat kata, itulah nasib Yesus. Lihat begitu banyak ayat-ayatnya. Sejarah kemanusiaan ditandai dengan seabrek-abrek kebencian orang-orang terhadap Yesus dan firman-Nya. Ia telah dimusuhi, dinista, dianiaya, dibunuh kejam dengan disalibkan. Bukan hanya dia, tetapi juga praktis semua muridnya dianiaya habis dan dibunuh dengan kejam. Bahkan diskriminasi dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen ini terjadi di sepanjang abad. Anda bisa membaca buku berikut, berjudul Dibenci Tanpa Alasan. Ini adalah kumpulan kisah-kisah nyata tentang berbagai macam penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Yesus di seluruh dunia. Dengan mengutip kitab Taurat, Yesus menubuatkan dirinya dengan berkata, "Mereka membenciku tanpa alasan." Bahkan sejak bayi pun, Yesus justru telah dinubuatkan oleh seorang kakek tua yang hidupnya benar dan sangat saleh. Kakek ini bernama Simeon, sedang dipenuhi Roh Kudus, sehingga bernubuat super ajaib tentang Yesus, sang anak, sebagai berikut. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Benarlah. Yesus tumbuh besar dan segera menjadi sosok paling kontroversial di masyarakatnya. Di mana-mana dia disambut, jadi idola masyarakat, dielu-elu, sampai mau dijadikan raja. Tapi sekaligus pula, dia jadi kebencian terbesar di kalangan penguasa, pemuka agama, ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Sampai-sampai Yesus harus dinyahkan dengan disalib. Mari kita bertanya jujur. Apa pasalnya Yesus harus dimusuhi, dianiaya, dirajam dan sampai disalib? Padahal dia diakui berbuat baik dalam segalanya. Baca di Injil, Markus pasal 7 ayat 37. Mereka, yaitu orang-orang Israel, takjub dan tercengang dan berkata, "Ia, yaitu Yesus, menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Yesus melakukan segala sesuatu dengan baik. Ia juga berkata, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Tetapi para pemimpin agama selalu mencari-cari kesalahannya untuk dapat mendakwanya. Maka, lihat, Yesus melontarkan 3 tantangan terbuka. Pertama, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tanpa jawaban. Kedua, apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Tanpa jawaban. Ketiga, jawab Yesus kepada imam besar, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Di Bait Elohim, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Semuanya tanpa jawaban. Itulah, sebaik dan sesuci apapun Yesus, roh kebencian dunia tetap muncul menuntut kematian Yesus. Di satu pihak, rakyat umum bersorak menyambut Yesus. "Hosana, Hosanai, diberkatilah Raja Israel." Yesus mau dijadikan mereka rajanya. Di lain pihak, pembenci-pembenci Yesus berteriak, "Salibkan, salibkan dia." Dan itulah yang terjadi, suatu paradoks terbesar. Darah Yesus dihalalkan, ia dilayakan, dianiaya dan disalib, walau tanpa cacat dan dosa. Firman Tuhan harus terjadi, mereka membenciku tanpa alasan. Pembenci-pembenci jahat sepanjang abad sudah terbutakan mata batinnya. Inilah kontroversi yang paling tragis dan ironis. Yesus dibenci, bukan karena apa karyanya, tapi apa yang Yesus ulang katakan tentang jati dirinya. Lihat seri 1, Natal Shaheen. Malaikat muncul 2 kali, sudah memberi maklumat kepada Maria dan para gembala, bahwa sang anak itu adalah Sang Kudus, anak Elohim, Juru Selamat, atau Syafi, Mesias dan Tuhan. Bacalah Matius pasal 1 ayat 35 dan Lukas pasal 2 ayat 11. Jadi, apanya dari Yesus yang menjadi kebencian manusia dunia? Ikuti seri 3, seri terakhir. Apa salah Yesus, sehingga dunia membencinya? Andakah salah satunya?